Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Radhiyallahu an ashabihi al-bararatil muttaqin. Allahumma iftah alaina bi ma'rifatil ilm, sahhil akhlaqana bil hilm, wa akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mujassim Iter. Saya sekarang nih, teman-teman, mulai mendapat kesimpulan. Yang kesimpulan ini insya Allah bisa menjadi pembuka hati bagi orang yang melihatnya. Ya, kita tidak peduli siapa itu atau sebagaimana bencinya dia terhadap oknum, tapi video ini insya Allah memberikan hidayah wa taufik insya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasab, permasalahan polemik nasab ini telah berangsur-angsur terjadi selama 2 tahun dan sudah banyak hal yang dibicarakan dan sudah terjadi debat di mana-mana, debat kusir di TikTok, debat di YouTube, debat konten kreator dan lain-lain. Tapi di sini mulai ada terlihat titik temu atau runutannya itu akan semakin jelas. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 perkara yang menjadi landasan besar permasalahan isu nasab. Yang pertama adalah pembatalan nasab secara literasi. Nasab As-Sa'dah Al-Ba'alawi secara literasi. Yang pelopornya adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang akhirnya juga disokong dan juga didukung oleh Tengku Qori dan juga Gus Aziz Jazuli. Nah, di masalah literasi ini, kebetulan teman-teman, atau kebetulan atau gimana ya, terakhir kita melihat ada pernyataan dari Syekh Ibrahim bin Mansur atau Sayyid Ibrahim bin Mansur Al-Amir dari Naqaba Ashraf Hijaz yang menyatakan As-Sa'dah Al-Ba'alawi nasabnya tidak terputus karena beliau itu didatangkan oleh Gus Rumail, didatangi di rumahnya dan menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin adalah jahil murakkab. Setelah itu kita lihat bahwa Gus Aziz Jazuli sebagai pelopor itu mendukung dan juga sangat-sangat gimana ya, mendukung secara babi buta ya perkaranya Kiai Haji Imaduddin. Dia bilang Ibrahim bin Mansur itu Wahabi. Itu yang terakhir update dari dia di channel YouTube-nya dia, bahwa Ibrahim bin Mansur itu Wahabi dan muridnya Albani. Framingannya Masya Allah mantap. Padahal buku dia dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai metode dasar untuk membatalkan nasab As-Sa'dah Al-Ba'alawi. Ya. Dan juga di samping lain, Gus Jazuli itu akhirnya mengatakan bahwa apa? Ibrahim bin Mansur ini secara tes DNA dia menolak. Oleh karena itu kita mesti curigai. Saya akan sertakan videonya nanti. Videonya bisa dilihat sebenarnya tanggapan dia tentang Ibrahim bin Mansur. Tapi sebelum ke situ, saya mau mengutip atau menyebutkan di sini, ya, yang seperti yang Anda lihat, ini adalah perkataan atau suatu statement yang dikemukakan oleh Hasan Syarif dan juga teman-temannya di TikTok waktu itu. Jadi kita mau simak dulu. Dan saya nanti langsung ke inti poinnya, karena memang menghabiskan waktu, saya juga tidak ingin menghabiskan waktu Anda. Anda bisa lihat sendiri nanti, mungkin kita simak ya teman-teman. Di halaman 181. 181. Kalau di PDF Intel kita lagi memberikan kesaksian. Masalahnya dia itu separuh-separuh, Gus. Sebentar balik lagi, sebentar balik lagi, kayak orang ke toilet. Coba yang agak utuh gitu loh, Bang Paku. enggak, orang yang namanya framing kan segitu beritanya kan, mereka nggak utuh kan, potong-potong kan. Amat framing. Mas Adipati tidur apa Gus? Siapa?
Gus Adipati Aryo itu. Mungkin. Mungkin iya dia itu. Kita lanjut ke intinya ya. Ini ngomongin orang tidur dan lain-lain. Kita lanjut gimana statement Hasan. Kita bisa lihat di sini. NA itu sebagai apa sih? Karena begini. Sampai batuk saya kemarin ya Allah. Ini jam 1.30 telah mulai. Gimana Bang Sidrun? Gini loh. Kita itu harus paham. Statusnya DNA itu sebagai apa sih? Dengar ya teman-teman ya. Dia bilang kita harus paham statusnya DNA itu sebagai apa? Sebagai apa? Apa manfaatnya untuk permasalahan nasab? Perhatiin teman-teman. Dalam ilmu nasab atau penetapan nasab itu kan jelas itu. Annal basmatal wirathiyah tu'addu min qara'inil qawiyah. Hanya sebagai data pendukung. Perhatiin ya teman-teman ya. Hanya sebagai data pendukung. Ingatin omongan itu. Persoalannya begini, Gus Hasan. Fakur Rokobah itu meyakini bahwa itu bukan hanya data pendukung, itu persoalannya. Tanya itu kalau nggak percaya. Ya kalau begini Gus Akemi ya, supaya nggak subhat begini. Jadi ketika Gus Hasan kan ini punya umur nasab yang Jadi si Fakur Rokobah ini meyakini bahwa tes DNA itu krusial dalam penetapan nasab atau tidak. Krusial artinya apa? Dia nanya, dia bertanya, kalau orang nasabnya secara literasi benar, apakah tes DNA itu bisa menyalahinya? Apa tetap sah? Dengerin. sahih kan, bukan nasab yang sahih. Terus kemudian tes DNA ternyata tes DNA-nya ini sesuai juga. Nah, artinya itu pendukung. Tapi persoalannya begini, ketika seseorang mempunyai buku nasab yang sahih, terus kemudian tes DNA-nya beda, Ya tetap sahih. Dengar ya teman-teman ya. Ya tetap sahih katanya. Tetap sahih. Artinya apa? Tes DNA itu hanya pendukung. Kalau dia sudah mempunyai dalil atau argumen dari buku nasab. Kalau ada perbedaan dengan tes DNA, maka tes DNA yang dikesampingkan. Tetap sahih. Kalau dua-duanya sama, maka itu jadi pendukung. Pertanyaannya, dengan dalil apa Gus Jazuli membatalkan nasab Ibrahim bin Mansur? Lihat ya, dengan dalil apa Jazuli membatalkan nasabnya Ibrahim bin Mansur? Kita lihat Jazulinya. Mana Jazuli? Jazuli. Mana Jazuli? Mana Jazuli? Ini dia. Kita dengerin ya omongan Jazuli ya. Nah, teman-teman. Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada hari ini atau hari-hari ini Pak ya, saya menemukan sebuah videonya Syekh Ibrahim bin Mansur, mana beliau ini dikenal sebagai seorang ulama ahli nasab, dan beliau juga dikenal sebagai seseorang yang mengisbatkan dan mengakui nasabnya Pak Alawi. Kemudian dengan melihat polemik nasab yang terjadi di Indonesia, dan mungkin itu ke mancanegara bahkan internasional bahkan sedunia ya barangkali, beliau ditanya. Dia bilang sedunia. Wow, sedunia. Memalukan. Ini memalukan Gus Ajis. Kalau Anda menonton ini ya, memalukan. Kebodohan yang mendunia ini. Aduh. Ini akhirnya, nih kesimpulannya nih, kita lanjut ya. Kita lanjut ke poin inti-intinya bahwa yang akhirnya dia nafikan nasabnya itu Ibrahim bin Mansur. Dan saat Ibrahim bin Mansur
menafikan atau menolak yang namanya tes DNA di dalam kitabnya, dia bilang ini mesti dicurigai Ibrahim bin Mansur. Karena nasab dia itu juga secara literasi nggak benar. Dan dia menukil dari orang yang akan saya sebutkan setelah ini. Orang ini yang menafikan Ibrahim bin Mansur, dia menyebutkan dua orang. Yang pertama namanya Astagfirullahaladzim. Kita lihat ya sebentar. Dan mengeluarkan statement dalam sebuah video, yang videonya akan saya putarkan sambil saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Mari kita simak bersama-sama. Tentu ini tidak mungkin bisa diaplikasikan kepada seluruh nasab. Ya. Dan ini termasuk kebodohan. Oke, nanti kita kritisi ya, kita terjemahkan dahulu. Karena jika engkau itu ingin mengaplikasikan seperti tadi, bahwa setiap leluhur misalkan Ubaidillah itu harus ada catatan dalam kitab nasab atau sejarah, kemudian Ubaidillah ya. Ubaidillah harus tertera dalam kitab sejarah dan kitab nasab, kemudian Alwi, kemudian Muhammad Sahibus Soma'ah, kemudian Alwi As-Sani, kemudian Ali bin Alwi Khalid Qasim, kemudian Muhammad Sahib Batrus. Jika semuanya itu harus disyaratkan, harus ada pencatatan, maka ya itu termasuk kebodohan. Artinya mensyaratkan kitab zaman itu sebuah kebodohan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Dan engkau mengatakan bahwa setiap itu batal, maka statement tersebut Uniknya kita nggak bisa mengingkari bahwa Kiai Haji Madudin itu bikin metode kitab sezaman atau gitu itu dari Ibrahim bin Mansur, dan Ibrahim bin Mansur tahu kitabnya dia lebih dari Kiai Imad, tahu apa yang dia terangin, tahu apa jawabannya. Kiai Imad yang nyomot, masa kita lebih percaya daripada Sohibul kitabnya sendiri. Dan sekarang si ini nih, si jahil ini nih, satu mau menafikan nasabnya Ibrahim bin Mansur itu sendiri. Sekarang yang dijelek-jelekin sama dia di komalnya dia atau di channelnya dia adalah Ibrahim bin Mansur itu sendiri. Astagfirullah, dibilang Wahabi, dibilang dia menukil dari dua orang. Nanti saya sertakan di akhir ya. Di akhir video ini kalian bisa lihat bahwa orangnya dua-duanya. Yang pertama tidak sabit bahwa Atik al-Biladi. Atik al-Biladi itu tidak sabit bahwa beliau menafikan nasabnya Ibrahim bin Mansur karena dia menghadiahkan kitabnya dia kepada Ibrahim bin Mansur dan menulis di atas, Ihda ila Syarif al-Mu'arrikh an-Nasabah Ibrahim Ibrahim bin Mansur. Jadi dia si Atik al-Biladi ini bahkan menulis Asy-Syarif untuk Ibrahim bin Mansur. Yang artinya beliau adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Dan yang kedua yang dia nukil adalah Abdullah Muhil. Abdullah Muhil ini kadzab. Nanti kita lihat keadaan Abdullah Muhil juga saya sertakan di akhir video. Gimana keadaan Abdullah Muhil yang dinukil sama si kampret ini nih, si kampret yang satu. Ya. Abdullah Muhil al-Mutiri apa gimana gitu. Lihat nanti ya teman-teman ya di akhir video. Jadi patokannya apa? Tes DNA. Terakhir dia ini nyerah, udah beres. Ibrahim bin Mansur mesti tes DNA dan semuanya mesti tes DNA dan mesti tes DNA. Pokoknya nggak mau tahu gimana caranya, mesti tes DNA. Yang kita tahu sebagaimana tadi Hasan Syarif bilang, tes DNA itu tidak bisa dijadikan patokan. Berarti dia ini kepalanya seperti kepala Faku Rokobah. Yang jahil. Itu menunjukkan akan kebodohannya tentang dari Ibrahim bin Mansur al-Hashimi al-Amir. Dan dia ini katanya berdasarkan kepada Al-Hasani ya, kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ternyata pada tahun 2014 itu sudah ada beberapa tokoh sejarawan ya, dan seorang peneliti itu menyatakan bahwa Ibrahim bin Mansur itu adalah seorang dai, orang yang mengaku, orang yang menyantolkan atau ya menyantolkan nasabnya kepada keluarga atau keturunan Rasulullah SAW. Ada tiga tokoh, ada dua tokoh. Yang pertama itu adalah Abdullah Muhayyir atau Muhayyir ini ya, Atik al-Hijani, al-Mutairi dari Bani Mutair. Ini kadzab ini orang. Bani Mutair, si Abdullah Muhil ini kadzab. Nanti saya akan terangkan. Ini seorang kadzab, orang yang mengganti nama-namanya. Kadang namanya Abdullah Muhil, kadang namanya apa? Kita lihat ya, Gus Aziz ya. Ittaqillah Gus Aziz sama yang lain-lain, ittaqillah. Kemudian yang kedua itu adalah seorang profesor yang namanya itu Al-Ustadz Atik al-Biladi al-Harbi ya, dari Bani Harb ya. Itu kedua tokoh ini membatalkan nasab
dari Ibrahim bin Mansur. Yang nanti saya akan ulas ya. Dan ketika melihat bagaimana Pokoknya kalian bisa lihat sendiri videonya dia. Jahil. Terakhir dia bilang, ini karena dua orang ini membatalkan Ibrahim bin Mansur, maka Ibrahim bin Mansur itu diragukan nasabnya, dan Ibrahim bin Mansur menolak tes DNA karena dia sudah diragukan. Ittaqillah ya Gus Aziz Jazuli dan teman-teman, semoga semuanya mendapat taufikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung untuk upload setiap hari dengan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kita bisa memberikan yang terbaik.